Itu kan sentuhan tangan Tuhan ya. Iya. Ya. Jadi itu tadi, jangan gampang berputus asa. Allah akan menolong. Tapi di tengah-tengah itu sholawatnya jangan henti. Iya. Ya. Tentunya. Itu yang insya Allah saya terapkan sampai sekarang. Jadi pokoknya ini saya pesankan kepada adik-adik, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya, mumpung ada kesempatan. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini penuh dengan kisah inspiratif karena beliau ini pasti sudah banyak mengecap manis asamnya kehidupan. Beliau ini adalah sosok perempuan yang juga sudah berkiprah lama sekali di dunia pendidikan. Siapa lagi kalau bukan beliau adalah Dr. Hajah Suparti MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mela. Ini saya panggilnya apa ini, Bu? Ibu boleh, aja. Ibu boleh, Eyang boleh. Eyang. Karena sudah punya cucu. Cucu saya 4 Mbak Mela. Nggak kelihatan ya? Enggak. Oh. Masih kelihatannya masih belum ada cucunya, sudah masih muda gitu masih. Alhamdulillah. Karena kalau saya lihat dari pertama kali saya ketemu sama beliau ini, beliau juga masih sangat bersemangat sekali. Semangatnya itu tinggi. Saya juga tadi dapat ini Bu bisikan. Beliau ini jadwalnya padat sekali loh. Nanti ini mau ada meeting jam segini, mau ini. Beliau tanggal merah saja beliau ini masih banyak kegiatan gitu. Berarti kan semangatnya luar biasa. Usia boleh senja tapi semangatnya selalu muda. Angka boleh tinggi tapi di hati harus rendah. Wah. Ibu Suparti berarti Mbak Mela. Bu, sekarang kesibukannya apa sih Bu? Oh iya, beliau ini adalah Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Saya lupa sampai ini. Alhamdulillah, itu amanah Mbak. Ya. Jadi usia itu tidak menghalangi apa-apa ya Bu? Tidak menghalangi apapun. Kalau saya punya prinsip hidup itu perjuangan. Hidup itu perjuangan. Ya, itu prinsip ya. Jadi dimanapun, kapanpun, ya kita tetap harus berjuang. Karena sejak dulu Nabi kan disuruh ikro ya, nggak bisa baca, ikro, nggak bisa ikro, nggak bisa ikro, suruh baca terus. Artinya kan orang suruh belajar. Nah belajar itu kan banyak hal ya Mbak, belajar dari kehidupan, belajar dari buku, belajar yang kita lihat, belajar banyak sekali. Jadi alhamdulillah usia saya sekarang sudah kepala 6. Jadi kalau misalnya nanti ada fit and proper test pejabat nggak masuk karena sudah nggak mungkin. Tapi saya bersyukur sampai seusia ini saya sehat. Itu yang penting Mbak Mela ya, sehat. Hanya kemarin memang waktu pandemi aja sempat karena pandemi itu kan menurut orang menakutkan ya. Nah ketika ada staf yang kena pandemi, saya berpikirnya sangat keras dan bagaimana takut. Akhirnya saya sendiri yang nggak kuat, saya yang sakit. Sekali itu saya sakit dan saya masuk rumah sakit. Mudah-mudahan sekali itu saja. Berarti alumnus Bu ya? Tapi bukan sakit COVID, bukan. Enggak. Hanya berpikir terlalu keras saja sehingga ada yang nggak kuat gitu ya. Karena itu jadi orang hidup tetap harus berjuang seperti prinsip hidup saya. Hidup itu perjuangan, tapi perjuangan harus ditakar dengan kemampuan. Tapi kalau sudah diberi amanah nggak bisa ya Mbak ya. Misalnya tadi pagi saya biasanya cucu saya bareng ke sekolah. Uti bareng kan jam 7 tadi itu agak terlambat. Jadi jam 7 lebih 10 menurut saya sudah terlambat. Karena biasanya jam 7 kurang saya sudah di kantor. Sudah janjian rapat jam 8 dengan teman-teman karena mau mengadakan capacity building. Terus apel nasional itu kami jam 8.30. Setelah apel sudah ada yang WA, Bu mau rapat sebentar. Loh saya mau ke TV 9. Sebentar saja Bu. Jadi tadi sudah rapat 2 kali. Wah. Alhamdulillah. Nanti ada rapat lagi jam 1. Terus jam 3 nanti ada rapat lagi. Saya tuh yang masih muda ini ngerasanya masih ketinggalan jauh ini. Harusnya saya yang lebih bersemangat nih harusnya. Kegiatannya harusnya lebih padat, bisa lebih padat. Barangkali bisa dilihat dari tas yang dibawa ya. Saya selalu bawa ransel.
Jadi saya nggak bawa tas ibu-ibu. Jadi kalau ada yang memberikan tas, memberi tas, waduh, saya pakai apa ya tas ini, malah bingung saya gitu. Karena yang selalu dibawa ranselnya. Kalau ransel kan musolam, nggak perlu ke musola cari mukena karena di tas sudah ada mukena. Nggak perlu cari tempat make up karena di tas sudah ada bedak dan lipstik, misalnya seperti itu. Nah, saya menjadi direktur di UT Surabaya itu mulai 2019. Tapi sebelum itu saya 2017 menjadi direktur di Semarang. Kemudian sebelum 2017 saya sudah menjadi direktur di Jember. Jadi mulai menjadi direktur memang 2011 sampai sekarang diberi amanah untuk menjadi direktur di Surabaya. Tapi kalau boleh tahu aslinya dari mana sih, Bu? Saya asli Jombang. Oh, Jombang. Iya, tetangga ya. Tetangga saya di Jombang. Jadi saya lahir di Jombang di Desa Tanggungan Kuda Jombang. SD juga di desa saya. Tapi selepas SD saya berpikir, saya enggak mau sekolah di desa lagi gitu. Akhirnya saya masuk ke kabupaten. Jadi sekolah favorit SLTP di Jombang itu SMP 2. Iya. Utaranya alun-alun, baratnya masjid, timurnya kantor bupati, terus selatannya stasiun. Jadi lengkap, pemandangannya banyak. Saya sudah bilang sama bapak, sama mak ya panggil saya, almarhum mak bapak saya, Pak, saya nggak mau sekolah di desa lagi. Waktu itu ada sih SMP di kecamatan, tapi saya kepengen sekolah di kota, Pak. Kenapa? Ya masa di desa terus sejak lahir sampai sekarang gitu. Akhirnya tahun 76 saya masuk SMP, diterima di SMP favorit di Jombang gitu. Sendirian ya, Bu, berarti di iya, Jombang. Bapak saya tani, emak saya juga tani. Nggak lulus SD dua-duanya. Tapi mensupport nih, jadi saya bersyukur punya emak dan bapak yang selalu support keinginan saya. Meskipun di awal-awal itu ya mesti ada pertentangan. Mengapa sekolah di kota? Sudah nanti perjalanan jauh gitu ya, kan perlu sepeda atau sepeda motor. Tapi tekad yang luar biasa, yang prinsip saya hidup adalah perjuangan tadi, itu betul-betul saya terapkan di kehidupan saya. Jadi saya sekolah di SMP 2 Jombang itu pakai apa? Ngontel. Ya, ngontel. Waktu itu nggak punya sepeda. Berarti kalau anak sekarang kan ngekos gitu, Bu. Ngekos sama yang PP. Enggak, ngontel, PP. Jadi dari desa saya di Tanggungan tadi ke Jombang kira-kira 11 kilo. Jadi ngontel ya, lulusan SD, saya kan kecil ya. Sejak dulu memang kecil. Jadi saya ngontel waktu itu kan nggak punya sepeda, terus saya minta dibelikan sepeda. Saya bilang, Pak, sepedanya jangan yang besar karena saya yang kecil. Dibelikan sepeda jengki warna biru waktu itu. Sepedanya juga kecil, tapi saya nggak nyampe juga karena saking kecilnya. Jadi nggak nyampe. Jadi saya ngayuh sepeda itu kalau zaman megal-megal ya. Karena kaki ke sini nggak nyampe, ke sini juga nggak nyampe. Jadi harus mengikuti itu supaya bisa mengayuh dengan tetap stabil gitu. Tapi saya ini loh, Bu, tapi bener loh, Bu, anak kecil itu anak yang orang yang kecil badannya. Saya tuh dulu pernah dikasih tahu sama orang karena saya juga kecil ya, Bu ya. Biasanya anak yang kecil itu cerdas. Oh gitu? Pintar. Kenapa? Karena antara otak dan hatinya itu dekat. Saya pikir bukan hanya itu, banyak orang yang tinggi juga pintar. Tapi itu akhirnya lumayan membesarkan hati saya. Oke, ya? Apa-apa. Saya mungil, tidak apa-apa. Begitu ya, karena sama-sama kecil ya. Jadi saya bersyukur saya punya emak, punya bapak yang meskipun nggak lulus SD, jadi selalu support keinginan saya. Jadi tapi sejak kecil memang saya sudah suka main ya. Saya saya ini boleh dikatakan main atau belajar jadi satu. Waktu SD kan sekolahnya dekat ya. Kebetulan samping belakang rumah saya itu sekolahannya. Sehingga kalau berangkat mesti tidak mepet-mepet ya. Ya ada kesempatan juga untuk bermain. Istirahat mesti pulang untuk minum, untuk nyemil atau makan. Jadi nggak pernah jajan di sekolah. Ngirit ya, karena nggak pernah disangoni. Kalau petani kan pendapatan terbatas ya. Jadi menyimpannya kan padi, jagung, kacang begitu. Jadi bukan uang. Kalau pegawai kan yang disimpan uang. Tapi kalau orang petani yang disimpan itu adalah bahan makanan. Iya.
Sehingga waktu kecil kalau orang menyebut ngelidis apa ya? Selalu ingin beraktivitas, kayaknya sampai sekarang. Jadi waktu istirahat itu mesti main kelereng, main bola kasti, main dulu itu ada bola yang dilempar-lempar ke tembok. Main itu, kalau enggak itu ya main kasti sama anak laki-laki. Iya, itu mainannya anak laki-laki sama kelereng gitu. Sama berarti kita ini. Saya juga heran kenapa saya dulu kok ya main bentek, main kelereng, main apa. Tapi ya asik aja gitu. Sehingga alhamdulillah pramuka juga ikut, semua juga ikut. Nah, ini berlanjut ke SMP. SMP itu pulangnya 1:30. Kadang ada yang jam 1. Pulang sekolah sampai rumah jam 1, setengah 2. Mandi, makan, berangkat lagi ke sekolah, latihan. Ada olahraga, bola voli, ada keterampilan menjahit, ada kesenian, ikut. Padahal nggak bisa. Ya, itu tadi yang kalau di orang Jawa nyebut ngelidis ya. Selalu ingin beraktivitas. Itu dijalani sampai 3 tahun. Alhamdulillah. Meskipun tadi nggak nyampe ngayuh sepeda, juga nggak pernah berkeluh kesah, sepeda yang enggak, saya diam aja karena menyadari keterbatasan yang ada di rumah. Dan keinginan lulus, ya, tapi keinginan yang sangat kuat ya. Jadi kalau mungkin dikatakan kalau dibandingkan dengan teman-teman minder mungkin ya, tapi itu saya abaikan saja karena teman saya itu desa yang sekolah ke kota minimal anaknya pamong. Nah, saya yang bukan anaknya orang yang pamong, ya sudah saya biasa saja gitu. Jadi waktu itu satu-satunya orang yang bukan anak pamong tapi sekolah ke kota ya saya. Jadi nekat ya. Jadi teman saya itu anaknya Pak Lurah, cucunya Pak Lurah, anaknya Pak Kamituwo, anaknya Pak Petengan gitu semua. Dulu begitu. Gitu berarti ya? Iya, dulu begitu. Jadi nggak ada anak desa yang orang biasa yang sekolah ke kota. Itu nggak ada. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sampai lulus, kemudian saya dibilang nggak usah meneruskan, kan nanti perempuan itu di dapur. Tapi saya protes, enggak, saya harus sekolah, Mak, gitu. Lu mau sekolah kemana? Akhirnya memberi solusi Mak dan Bapak saya, cari sekolah yang nanti lulus bisa bekerja. Sudah dipatok begitu, jadi nggak boleh SMA, nggak boleh. Kalau SMA itu kan belum dapat ilmu lengkap ya, andaikan bekerja kan belum punya keterampilan. Sehingga saya pilihnya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, sama SMEA. Tahu ya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas dulu. Kalau sekarang SMK. Saya ikut tes dua-duanya. Alhamdulillah lulus dua-duanya. Terus saya bingung, milih apa nih? SMEA apa SPG ya? Kalau SMEA nanti jadi TU. Nah, pikiran saya sudah begitu. Jadi masih kecil sudah pikir, nanti kalau SMEA saya jadi TU, kalau SPG saya jadi guru. Enak yang mana ya? Kayaknya enak jadi guru gitu. Sudah pilihan ke sana. Kalau TU kan tengok-tengok saja ya di kantor ya. Nggak pernah ngobrol sama siapa, ketemunya buku. Ya kalau bukunya bagus, kalau nggak bagus bukunya debu semua gitu. Karena saya sejak kecil itu alergi debu. Sehingga ya udahlah jadi guru saja. Jadi sekolah di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Sama, ngondel sama, dengan sepeda yang sama tadi. Karena belum bisa membelikan untuk saya sepeda yang baru lagi, karena adik juga sekolah. Tapi adik sekolahnya tidak di kota kayak saya. Kalau adik saya itu rodo manut, udah sekolah di desa saja, di kecamatan manut. Kalau saya termasuknya nggak manut ya. Terus waktu SPG saya masih ngontel, akhirnya sampai kelas 2. Kelas 2 ada tambahan waktu setengah tahun dulu. Kan dulu itu liburnya Desember. Sekarang kan Juli ya, libur akhir tahun pelajarannya. Tambah setengah semester, terus disuruh apa ya ini? Akhirnya kan suruh masuk sore. Terus Mak sama Bapak bilang, kalau sore kan pulangnya nanti malam. Kalau malam gimana? Sudah ndekos saja. Lah mulai itu saya ndekos. Ndekosnya itu bareng teman sedesa yang sekolah swasta di SMP, akhirnya ndekos bareng. Alhamdulillah sampai kelas 3, jadi 3,5 tahun ya. Prestasi biasa-biasa saja, paling ranking 1 di kelas saja, bukan ranking 1 sesekolahan. Tapi kelas 3 itu luar biasa, saya bisa ranking 1 sesekolahan.
Nah, saya dapat beasiswa waktu kelas 3. Nah, waktu dapat beasiswa saya bilang, "Mak, Bapak, saya dapat beasiswa." "Ya wes," kata Pak Lek itu kerja di BRI. "Ya wes, duitnya nggak usah dienggo apa-apa, ikut emakmu sama bapakmu, sehingga uangnya ditabung di BRI." Karena Pak Lek bekerja di situ. Ketika lulus SPG, kan dulu janjinya kerja, gitu kata emak sama bapak. "Kok sekarang pengen kuliah?" Lagi-lagi bandel. "Saya nggak mau kalau ngajar SD," saya bilang begitu. "Kenapa? Saya bukan orang yang sabar." "Kok bisa?" "Karena saya dulu pernah di SPG praktek ngajar kelas 1 SD, ngajar matematika. Muridnya bilang, 'Bu pipis.' Saya iyakan saja, 'Bu pipis.' Anak kedua ikut, laki-laki, 'Bu pipis.' Akhirnya murid laki-laki habis di kelas. Keluar semuanya. Kalau jadi guru SD itu harus sabar. Sehingga lulus SPG saya nggak mau, saya nggak mau ngajar SD. Iya kalau saya bisa sabar, kalau enggak nanti kan kayak kemarin yang Bu pipis keluar semua nggak ada. Nah, terus akhirnya ini yang luar biasa, kata bapak, jangan, nggak usah kuliah, ngajar saja kan, bekerja nanti bisa dapat penghasilan sendiri gitu. Enggak Pak, saya pengen kuliah. Nanti adik, saya kan 8 bersaudara, jadi saudara 8, keluarga besar ya. Adik saya 3 yang bawah itu laki-laki semua. Bapak bilang, adikmu telu lanang-lanang mesti mengko njaluk kuliah. Bilang gitu. Nggih Pak, tapi kula nggih kepengen kuliah gitu. Kan duwe Bapak nggo nguliah awakmu. Pak, diizinkan saja saya nggak minta uang Bapak. Kan saya punya uang di BRI. Iya. Nah itu. Loh, dapat uang dari mana? Kan beasiswanya kemarin yang SPG ditabung di Pak Lek, saya gitu. Almarhum Pak Samiti namanya. Pokoknya Bapak ngizinkan saja, saya nggak minta uang. Oh ya wis nek ngono itu, alhamdulillah. Jadi saya tetap minta restu orang tua. Ke Surabaya juga perjuangan karena saya nggak pernah tahu Surabaya. Emak bapak saya nggak pernah ngajak saya pergi. Jadi perginya hanya ke kebun sama ke sawah. Tuh, jadi sampai SPG saya belum tahu Surabaya. Terus saya ke Surabaya caranya bagaimana ya? Nah, saya ngobrol sama teman saya. Pernah ke Surabaya Mbak Ani namanya? Pernah. Naik apa kalau ke Surabaya? Naik bis. Terus bisa bayar? Iya. Oh ya, kalau begitu saya punya uang. Mau ngantar saya? Akhirnya saya diantar oleh Mbak Ani tadi untuk daftar kuliah. Kan perjuangan toh? Iya. Perjuangan. Tapi alhamdulillah perjuangannya semua dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi saya yakin, saya percaya Tuhan itu maha dekat kalau kita mau mendekat. Jadi naik bis dari Jombang, kemudian turun di Ketintang. Padahal Ketintang belum tahu Ketintang itu seperti apa. Turun Ketintang, dua gadis ini. Nah, ada sepeda motor 2 laki-laki datang. Mbak mau kemana? Jadi begitu turun bis jelek tolah-tolah itu, Mbak mau kemana? Pada saat tolah-tolah itu cari tukang becak. Mau daftar ke IKIP, ke Gema saya gitu. Padahal namanya Gema saya nggak tahu seperti apa. Terus, ayo tak anter gitu. Saya juga nggak punya pikiran macam-macam. Ini anak lanang, Pak, sepeda motor, nanti saya dilarikan. Saya nggak punya pikiran itu. Pikiran saya ya sudah, ini orang mau menolong gitu aja. Akhirnya kan 2 ya pas ya, saya digonceng satunya. Diantarlah kami ke Gema. Jadi ada aula di Unesa namanya Gema, mungkin sekarang juga masih. Sampai di depan Gema, Mbak ini namanya Gema, daftarnya di itu, silakan masuk. Sudah ya, saya ditinggal. Untungnya baik ya Bu. Iya makanya kan sekarang saya berpikir akhir-akhir ini, ya Allah, berarti dulu yang nganter saya itu malaikat. Nggak pernah tahu orangnya, nggak pernah ini, tiba-tiba datang 2 sepeda motor nganter saya dan saya di drop di situ. Langsung di tempatnya. Langsung di depan Gema itu.
Terus masuk, daftar, karena semua persyaratan sudah ada, lengkap, masuk, selesai. Sudah dapat kartu pendaftaran. Dulu kan belum online ya, semuanya offline. Nah setelah sampai Gema saya bingung saya mau kemana. Kebetulan ada Pak Le yang sudah kuliah di Surabaya di ATS, namanya ATS dulu, sekarang ITATS. ITATS ya, dulu ATS. Saya telepon Pak Le, namanya Subari namanya, saya panggilnya Mas Bari karena itu adiknya ibu, dua paling kecil. Sehingga panggilnya Mas Bari, Mas Yanto, kalau yang lain Pak Le. Mas Bari, saya sekarang di Ketintang. Loh, lapo? Saya daftar IKIP. Loh, terus ini sudah selesai. Terus mau pulang Jombang. Wes gak usah mulai dhisik, ke sini saja. Nah, saya diberitahu, nanti dari Gema naik becak ke terminal Wonokromo, naik angkot jurusan ini, turunnya nanti di sini. Sudah dipandu begitu, saya catati. Sudah, karena wong desa nggih, ketok nek tola-tola ya. Terus naik angkot, kan di desa nggak ada angkot waktu dulu ya, naik angkot turun Pasar Kapas Kampung, naik becak ke rumah Pak Le. Terus akhirnya cerita di situ. Baru besoknya saya diantar ke terminal pulang ke Jombang. Mungkin Pak Le juga mikir, ini kok bocah ke Jombang pulang naik apa? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tes lulus. Nah, mulai saat itu bingung Bapak, terus ini gimana nanti kuliahnya? Bayarnya bagaimana? Waktu itu bayarnya murah, hanya 15.200. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Itu sudah SPP setahun itu. Kan uangnya saya masih, jadi saya nggak perlu minta Bapak. Jadi Bapak nggak risau. Masih ada uangnya kok Pak. Jadi Bapak lego ya. Jadi begitu mulai masuk kuliah kan Agustus biasanya itu upacara 17-an. Mulai kuliah, terus saya diantar Bapak naik bis. Akhirnya Bapak sering ke Surabaya, meskipun petani, sering naik bis ke Surabaya karena menjenguk saya. Itu. Almarhum itu petani memang tani yang benar-benar di sawah ya, bukan juragan petani ya, petani. Alhamdulillah kuliah 4 tahun selesai. Jadi itu tadi, waktu kuliah saya juga sama sambil mengajar. Jadi saya kuliah karena sudah dapat ilmu SPG, saya kuliah sambil mengajar. 4 tahun selesai. Nah, tapi setelah 4 tahun selesai, saya menikah dulu. Enggak kerja dulu, menikah dulu, punya anak, baru ikut pengangkatan. Jadi selama kuliah juga sama seperti waktu di SD, di SMP, di SPG, memang saya orang yang tadi enggak pernah mau berhenti. Ada saja aktivitas yang dicari. Jadi saya di IKIP Surabaya itu ikut pramuka, les kerawitan, les nembang, ikut apa jenenge? Teater. Saya pernah ikut teater. Jadi semua kegiatan saya ikuti karena ingin belajar. Dengan sudah ulet sejak dulu. Ya itu tadi, kalau orang Jawa mengatakan ngelitis ya. Ya, tahu istilah itu enggak? Ngeletes. Nah, kalau di Jombang tuh ngelitis. Jadi ada saja yang dia mau kerjakan gitu, sehingga pokoknya ini saya pesankan kepada adik-adik. Carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya mumpung ada kesempatan. Jadi jangan biarkan waktu itu berlalu tanpa adanya perjuangan, tanpa adanya ilmu yang ditambah. Baik ilmu itu ilmu dunia, ilmu akhirat, atau ilmu yang tampak tak tampak. Itu kan perlu belajar. Dan saya juga, jadi saya ambil kadang kita itu manusia itu takut untuk memulai sesuatu karena kita belum tahu kondisinya. Akhirnya kita menyerah lebih dulu. Dan takut salah. Nah, akhirnya kita menyerahkan. Nggak usah takut salah, gitu. Jadi alhamdulillah saya juga jadi direktur bukan mimpi saya ya. Saya nggak pernah bermimpi saya harus jadi direktur, enggak. Jadi jalani hidup dengan sungguh-sungguh. Dengan prinsip tadi, hidup itu perjuangan. Jadi saya sampai menjadi direktur 3 kali di 3 tempat itu, sebetulnya nggak pernah sih saya punya ambisi untuk jadi direktur atau apa. Karena sudah dipesankan emak sama bapak saya, pokoknya wong urip kuwi kudu temen.
Jadi orang itu kalau bekerja ya sungguh-sungguh. Jadi saya memang tipenya orang yang mau sempurna ya, perfeksionis. Jadi totalitas lah, kalau dikatakan totalitas. Perfeksionis bukan berarti ideal harus begini-begini, enggak, totalitas. Jadi kalau sudah bekerja di situ ya harus sungguh-sungguh semaksimal kemampuan yang kita miliki. Perkara orang memandang, Allah begitu saja, itu kan pandangan orang. Yang penting kita sudah melakukannya dengan hati, maksimal kemampuan kita, tidak usah memandang kiri dan kanan, yang penting kita pada jalur yang benar. Kalau saya itu. Jadi sampai sekarang kalau saya dicerca orang, caci maki orang, pasrahkan saja semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya termasuk orang yang enggak suka rame. Jadi saya kalau dirameni staf atau sama, saya diam aja, enggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang berani mencaci maki, enggak apa-apa. Tuhan yang akan membalas, bukan kita. Kita enggak perlu membalas, biarkan saja. Suatu saat akan kena batunya. Tapi bukan dungakno ya. bukan dungakno. Berarti tadi yang pertama itu jadi direktur di Semarang. Di Jember. Jadi waktu saya di Surabaya bergabung ke UT itu tahun 91. Belum lahir ya. Saya jadi PNS mulai 86. Tapi sebelum PNS saya sudah mengajar di mana-mana. Jadi itu tadi yang nggak mau diem tadi. Hari saya kok masih kosong ya, saya ngajar di mana lagi ya. Jadi saya pernah mengajar di SMP Wali Songo 9, di Surabaya pernah SMP PGRI 50 yang sambil kuliah tadi. Jadi saya pagi itu kuliah, siang itu saya mengajar, malam saya ngelesi. Les privat. Jadi ada anak SMP, anak SMA yang kan kalau dari guru biasanya wawasannya dianggap lebih ya. Dan berani saja, jadi hampir nggak ada waktu luang untuk saya. Jadi pagi kuliah, kalau dulu kuliahnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full. Kemudian siangnya mengajar, kalau mengajarnya nggak seminggu full karena kan diatur jamnya ya. Seminggu 3 kali. Nah di sela-sela itu saya juga memberi les privat ya, les privat. Jadi enak kok orang yang ngelitis ya, letes. Selalu mencari kesibukan. Akhirnya jadi kreatif. Kalau kreatif itu kreatif dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kehidupannya juga kreatif. Harus selalu ada terobosan-terobosannya. Saya tidak harus gampang putus asa karena selalu mencari ide. Gitu. Kalau cucu saya sekarang apa-apa ke Uti, panggil saya Uti. Pokoknya ada apa-apa masuk ke kamar Uti pasti selesai, ada solusi gitu. Sampai dia kan ikut karate ya. Nah, talinya karate itu sampai ditali gitu. Mamanya sudah pasrah, papanya pasrah, sudah nggak bisa ini talinya gini-gini. Sudah, Uti ini bisa. Sudah bisa. Saya berusaha sekuat tenaga saya. Apa? Yang tidak mereka lakukan adalah menggigit tali itu sampai terlepas. Apa artinya? Semua bisa dicarikan solusi dengan seluruh kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita nggak boleh menyerah hanya gara-gara hal yang kecil yang menurut orang tidak bisa. Kalau sudah begitu nggak bisa ya sudah. Mungkin kekuatan Allah yang akan menyentuhnya. Jadi saya kalau sudah, ini kan di UT itu ditarget ya. Jumlah mahasiswa harus sekian. Semester ini kami ditarget semula 8.000. Nah kemarin meningkat menjadi 10.000. Bu, 10.000. Hah? 10.000? Akhirnya saya kan punya teman Mas Jojo, punya yang TV 9, punya teman. Panggil aja ke kantor. Minta tolong bantu saya untuk mencapai target ini bagaimana. Siarkan aja UT di TV 9. Ada lagi mana? JTV, siarkan aja JTV. Ada lagi koran, tayangkan di koran sudah. Kan teman-teman banyak kan enak. Daripada saya harus keliling ke mana-mana sendiri kan capek ya. Di samping juga kenal Mas Jojo kan enak, kenal ada teman, dikasih podcast gratis kan. Jadi itu jejaring itu juga perlu dibangun. Jadi jangan mikir diri sendiri saja, karena kan Tuhan juga sudah bilang hablum minallah wa hablum minannas. Jadi jangan hanya fokus kepada Allah saja, tapi juga kepada sesama manusia.
Barangkali sedikit pengalaman, sedikit ilmu bisa dibagi, kan enak. Berbagi senyum saja kan. Iya. Tapi memang benar kehidupan sosial itu sangat sangat mendukung kita. Maksudnya kita berteman sama siapa, berbuat baiklah pada siapapun, karena kita nggak ngerti kapan kita akan mendapatkan manfaat dari pertemanan itu. Betul. Kan ini kenal Mbak Mela, rumahnya mana Mojokerto. Bek menawa suatu saat saya ke Mojokerto, monggo. Bisa mampir ke Mbak Mela gitu. Kalau saya ke sana Mbak Mela kan nggak mungkin diam aja, paling tidak aku sak gelas kan nono. Nah, itu gunanya teman begitu. Monggo. Menambah jejaring itu penting. Jadi enggak fokus pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Tapi kalau sudah begitu, jangan dikhianati persahabatan. Aduh, ya. Saya itu iseng-iseng suka buka itu loh Mbak, apa? Yang di Facebook kan ada game ya. Game lihat nasib, lihat apa. Kalau lainnya iseng aja saya gitu. Kalau ini terus saya screenshot, saya kirim ke teman-teman Facebook saya. Ada ciri khas. Yang kayak 10 tahun lagi kamu akan jadi apa? Bukan yang begitu, bukan yang begitu. Jadi Suparti, karaktermu itu begini. Jadi kalau sudah akan berusaha sekuat tenaga untuk orang yang dicintainya. Tapi ada tapinya, jangan sekali-kali mengkhianatinya karena akan bisa berbalik. Aduh, nggak menakut-nakuti. Iseng aja itu Mbak, iseng. Bukan, saya nggak percaya. Karena tadi pagi saya buka, enggak. Kalau Anda pengen tahu nasib Anda, enggak saya teruskan, langsung saya close. Hanya main aja waktu iseng aja. Jadi saya kalau bosan-bosan gitu saya buka yang begitu-begitu, browsing begitu, biar tambah pengalaman lah. Berarti ini Bu tetap mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa? Insya Allah. Termasuk kemarin, saya kan Facebook kan sudah lama. Saya bilang anak saya kan tidak termasuk yang milenial ya, kan sudah usia 60 ke atas. Saya kelompok kolonial. Anak saya udah bilang, Duk, piye carane Instagram itu? Saya kan belum tahu. Sudah uti Facebookan saja sudah cukup gitu anak saya. Karena nanti kalau saya Instagram kalau nggak ngerti kan mesti tanya dia, di rumah dia. Anak saya cuma satu Mbak. Ya, jadi kalau ada apa-apa curhatnya kan ke anak. Mungkin saking seringnya dicurhati, mungkin dia sudah nggak usah Instagraman, sudah Facebookan saja. Tapi saya kok teman-teman kok Instagraman semua ya. Memang jauh di bawah saya usianya sih. Kalau yang di atas saya memang nggak Instagraman. Tapi kan saya juga kepingin kayak anak muda kan. Akhirnya saya tanya. Kan di staf UT ada yang muda-muda di depan. Mbak, kalau Instagraman seperti apa? Gini aja Bu, nanti Ibu nguploadnya pakai yang ini, biar nanti sambung Instagram, sambung Facebook. Nah sekarang saya sudah bisa. Nah kemarin anak saya dipojoki, Uti Instagraman juga katanya. Ya kepengen kan boleh ya Mbak, asal dimanfaatkan. Saya terus terang Instagram, Facebook semuanya untuk UT. Jadi saya jarang kegiatan keluarga atau upload di Instagram. Paling kalau dengan cucu aja. Bagi saya ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Kalau UT kan saya perlu biar orang tahu ada UT yang bisa bermanfaat, biar pendidikan kita nanti bisa lebih tinggi, lebih baik. Paling tidak kalau pendidikan lebih tinggi, cara berpikirnya kan juga berubah, tidak sama dengan yang tidak berpendidikan tinggi. Kalau saya berpikirnya itu. Berarti sistemnya itu ini Bu ya, maksudnya dipindah tugaskan atau memang memilih sendiri atau bagaimana sih? Kalau saya sekarang di UT ya. Dulu kan saya guru SMA Mbak. Jadi dulu saya diangkat CPNS itu guru SMA di Jombang, di Ngoro tapi Jombang. Bukan Ngoro Mojokerto ya. Di Jombang. Begitu di Jombang saya tahun 86 itu saya terus lapor ke sekolah, diterima di Jombang. Bisa Ibu diterima di sini kalau mau mengajar bahasa Inggris. Kalau Ibu nggak mau mengajar bahasa Inggris, SK-nya saya kembalikan. Gitu ya kepala sekolah. Langsung saya, ya Pak saya siap, saya gitu aja. Padahal saya guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Inggris. Tapi saya sanggupi aja, saya siap. Saya harus belajar itu aja. Meskipun nanti tidak maksimal ya. Terus 86, 87, 88 saya di Ngoro. 88 saya dipindahkan mengajar SPG Jombang. Karena kepala dinasnya guru saya SPG dulu. Tahu kalau saya guru bahasa Indonesia mengajar bahasa Inggris, mungkin kasihan ya.
Padahal saya juga nggak pernah meminta beliau, tapi kayaknya beliau sendiri yang welas AC ke saya. Mungkin wajah saya ya. Wajah saya yang memelas kali ya. Terus saya dipindah mengajar SPG Jombang 88, 89, 90 SPG sudah nggak terima siswa baru. Jadi saya pindah ke SPG itu guru SMA Ngoro itu pada ribut. Jangan mau karena SPG mau tutup. Kalau udah tutup Anda mau kemana? Jadi yang ribut teman-teman bukan saya. Tapi akhirnya saya galau. Iya ya, kalau SPG tutup saya nanti mau jadi apa? Kebetulan teman kuliah saya kepala dinas provinsi. Datanglah saya ke situ. Ke dinas provinsi itu saya datang jam 9. Dikatakan oleh sekretarisnya, sekprinya kepala dinas, Bapak sibuk nggak bisa ditemui. Tapi saya nggak patah semangat, saya diem aja. Kalau saya pulang ke Jombang berarti kan nggak ada hasil. Saya duduk aja di situ. Sampai suatu saat makan siang, lama kan jam 09.00 sampai jam makan siang. Teman saya, almarhum Pak Widayat namanya, buka pintu. Loh Mbak Parti, panggil saya begitu. Karena dulu kita pernah segrup di waktu teater. Jadi ada pelajaran drama kita segrup. Loh Mbak Parti, mau ketemu saya? Langsung gitu. Nggih Pak, ayo. Padahal sekretarisnya itu yang sejak tadi menahan saya nggak boleh masuk. Akhirnya sekretarisnya diam aja. Ayo sini. Padahal Bapak itu mau makan. Jadi keluar itu buka pintu itu cuci tangan. Ayo sini, suruh masuk. Itu kan sentuhan tangan Tuhan ya. Iya. Ya. Jadi itu tadi, jangan gampang berputus asa. Allah akan menolong. Tapi di tengah-tengah itu sholawatnya jangan henti. Iya. Ya. Tentunya. Itu yang insya Allah saya terapkan sampai sekarang. Jadi akhirnya ketemu, terus saya bilang, kenapa? Saya kan sekarang ngajar SPG, tapi SPG kan mau tutup Pak. Kok saya dipindah ke SPG? Wes gak apa-apa, dilakoni baik. Bahasa Jawa begitu. Terus kalau nggak mau di sana nggak apa-apa, di sini aja dengan saya. Jadi saya malah diajak di kantor provinsi. Mboten Pak, kan saya ada keluarga di Jombang, saya sudah punya anak waktu itu. Terus akhirnya saya tetap aja, ya wes ngajar aja di SPG, gajinya tetap di Ngoro. Jadi saya tiap bulan tuh ke Ngoro, ke sekolah lama hanya untuk ngambil gaji. Jadi setiap bulan, jadi masih bisa silaturahmi. Akhirnya benar-benar SPG tutup, muridnya habis. Kita berpikir terus gimana ini. Nah dulu sudah ada penataran penyesuaian kemampuan dosen. Yang memenuhi syarat ditatar jadi dosen boleh pindah. Semula pindahnya ke Malang, IKIP Malang. Tapi ternyata enggak jadi, kami ditolak. Yang menolak semuanya, bukan hanya saya semua. Batal enggak jadi. Akhirnya datang rombongan, ada orang UT, ada orang kementerian, ada orang Malang, ada kepala dinas provinsi. Terus ditari itu apa ya? Ditawari. Silakan Anda mau tetap menjadi guru SMA di Jombang yang dari provinsi, atau Anda pindah ke Malang, bergabung ke IKIP Malang, atau Anda pindah ke UT. Gitu. Kalau ke Malang berarti kan harus di Malang. Iya. Kalau ke UT paling tidak nanti ke UT Surabaya. Tapi belum jelas juga sih aturannya waktu itu. Akhirnya kita, prinsip saya, naik lebih sulit daripada turun. Kalau saya nanti naik nggak kerasan, saya turun tinggal gampang. Kan teman saya kepala dinas provinsi. Iya. Itu yang dipakai, itu gunanya teman ya. Iya. Akhirnya di UT kok kerasan sampai sekarang. Total sudah berapa tahun? 91 sampai sekarang berapa berarti ya? 31 tahun ya? Iya. Lumayan lama ya. Iya. Jadi saya mengabdi di UT sudah 31 tahun. Dulu kantornya di Jombang. Terus tahun 2006 turun aturan. Semua dosen UT harus berkantor di UPBJJ. Nah, UPBJJ adanya Surabaya, Malang, Jember yang di Jawa Timur. Nah, kami terdaftarnya di Surabaya. Berarti harus berkantor di Surabaya, sedangkan rumah kami di Jombang. Karena aturan, mau nggak mau ya harus dilakoni, dijalani. Teman-teman udah pada ribut, saya udah santai aja udah.
karena ini aturan ya harus diikuti, kalau enggak harus keluar, gitu aja. Saya dulu sudah sempat mau pindah ke STKIP PGRI Jombang karena harus pindah itu tadi, tapi kepala saya bilang, Bu Parti jangan pindah, nanti kalau di UT bisa menjadi guru besar, kan lebih keren kalau negeri gitu, bisa manut aja. Ya Bu siap, jadi nggak jadi pindah. Padahal saya sudah ngurus pindah, sudah tanya STKIP, sudah tanya. Saya diterima karena saya sudah S3. Ya sudah nggak jadi. Saya sami nawa atokna ya. Apa kata pimpinan, sudah. Akhirnya 2006 setahun saya PP. Terus saya pikir, cari apa ya saya? Gaji habis untuk membayari sopir dan beli bensin, badan capek. Akhirnya saya ndekos. Jadi saya ini ibu kos, bukan yang punya kos-kosan, tapi ibu-ibu yang ngekos. Berarti nggak sama keluarga ya ke Surabaya? Enggak, sendiri Mbak, sendiri. Jadi anak saya kuliah ndekos di Surabaya, saya kerja di Surabaya, ndekos di Surabaya, tapi kosnya beda. Anak saya kan di UNER, jadi kuliahnya di kampus B ya, jadi ngekosnya di daerah sana, Kertajaya, daerah sana. Kalau saya kan di kampus C, di Mulyorejo, jadi saya ndekosnya ya di sekitar situ. Jadi saya nggak mau berisiko jauh, enggak, karena saya perlu berjalan atau naik kendaraan kan. Saya pilih bergabung dengan teman-teman. 2009 waktu itu ada seleksi dosen berprestasi, saya ditugasi untuk mengikuti. Dan alhamdulillah juara, meskipun juara harapan. Setelah itu ini kan saya diminta dinas provinsi membantu pelatihan. Hampir tiap hari saya diminta membantu mereka. Sehingga teman-teman kadang bilang, Bu Parti ini sakjane pegawai UT apa pegawai dinas provinsi. Saya nggak tahu kenapa teman-teman selalu minta tolong saya. Ya mungkin itu tadi ya, karena kesungguhan aja. Bukan karena saya yang paling pintar, bukan, saya yakin bukan itu. Hanya karena saya kalau bekerja memang totalitas. Mungkin kelebihan itu mungkin. 2011 akhirnya 2009 saya suruh jadi koordinator. Dengan jadi koordinator, kegiatan saya keluar dibatasi oleh kepala saya karena sudah bilang, Bu Parti boleh keluar maksimal 2 hari, selebihnya nggak bisa. Akhirnya saya pilih, ya sudahlah, saya di UT saja, manut kepimpinan. Seberapapun meskipun saya kehilangan banyak penghasilan karena nggak lagi memberi pelatihan, ya saya ikuti karena aturan instansi. Ikut aturan. Akhirnya 2011 saya disuruh mengajukan untuk magang jadi kepala. Sebetulnya saya nggak mau, tapi dipaksa saya mau. Akhirnya saya disuruh jadi kepala di Jember. Itu awal. Hijrah sama keluarga akhirnya? Enggak, sendiri juga. Berarti Bu, kalau sejauh ini waktu kecil, kan anak kecil selalu punya mimpi, atau ketika remaja lah selalu punya mimpi. Ini mimpi yang Ibu impikan atau tidak sih Bu yang Ibu lakukan sekarang ini? Kok seingat saya nggak pernah punya mimpi. Saya pengen jadi apa itu? Itu menjalani aja berarti. Iya, jalani aja semua dengan serius gitu loh. Kok saya dulu kok nggak pernah, aku pengen jadi bidan atau dokter, kok enggak ya? Saya sampai ingat-ingat saya dulu itu bermimpi jadi apa sih? Kayaknya nggak ada, karena saya memahami benar situasi bahwa emak saya tani, bapak saya tani. Jadi untuk mencapai seperti yang orang-orang bayangkan, anak-anak pejabat, anak-anak pamong tadi, saya nggak ada kekuatan untuk ke sana karena saya anak petani, anak desa. Jadi yang benar-benar pokoknya udah jalani hidup dengan ikhtiar, dengan berjuang. Itu. Berarti yang itu. Apa yang dijalankan saat ini benar-benar tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Saya juga nggak pernah bermimpi. Kadang teman-teman saya, teman SD, teman SMP, teman SPG kan ada grup ya, karena kecanggihan teknologi. Grup menganggap saya itu yang orang yang sangat sukses yang begini-begini. Perasaan kok biasa aja ya gitu. Berarti bukan orang yang ambisius, Bu. Kok biasa aja ya, kadang-kadang konco-konco, Bu Rektor, Bu Direktur, jangan begitu, ini tetap Suparti yang dulu, saya selalu begitu.
Jadi kadang-kadang tuh, Bu Rektor, apa sih? Enggak, saya bukan rektor. Bu Direktur, enggak, saya itu yang jaga kantor di UT. Saya selalu bilang itu. Karena saya datangnya paling awal dan pulangnya paling akhir. Jaga kantornya juga melakukan banyak hal. Yang dipikirkan juga banyak. Tadi sebelum kesini Mbak Lucy WA berapa ya? Mahasiswa itu sering curhat ke saya. Jadi layanan apa-apa itu WA saya. Kalau sudah WA saya, kan saya wajib jawab. Iya. Meskipun saya direktur. Jadi bagi saya, siapa yang minta bantuan ke saya, artinya kan perlu saya bantu. Meskipun saya sendiri sebetulnya saya nggak mampu untuk menjawab. Kalau sudah pertanyaan IT, kan lebih pintar ICT, lebih pintar manajer saya. Manajer saya 3, muda-muda. Saya termasuk yang kolonial, gitu ya. Tapi saya harus bantu dia, gitu ya, biar senang dia. Nah, kebablasan sejak jadi calon mahasiswa sampai mau lulus WA-nya ke saya terus. Berarti jadi gurunya totalitas ini. Insya Allah. Tapi gurunya kan bukan hanya yang mengajar di kelas, tapi juga mengajar sampai ke hati. Artinya menemani anak-anaknya, anak-anak didiknya gitu. Termasuk begini Mbak, waktu di Semarang ada staf saya Muslim tapi nggak pakai jilbab. Ada teman yang, Bu Marti selamat, ucapi selamat jika staf saya sudah berjilbab semua. Saya di Jember berhasil. Dulu banyak yang nggak pakai jilbab di Jember. Terus saya masuk sana. Terus tak semoni tak poyoi. Akhirnya semua sudah berjilbab. Jadi saya sukses di Jember karena berhasil menjilbabi teman-teman. Meskipun ada yang kadang dilepas, kadang dipakai. Tapi ada ikhtiarnya ke situ. Iya. Waktu di Semarang saya nggak sukses karena masih ada 1 orang yang nggak pakai jilbab. 1 apa 2 ya? 2 orang yang belum pakai jilbab sampai saya dipindah. Memang nggak lama sih, hanya 2 tahun. Itu kan perlu waktu ya, perlu waktu mendekati, ngerayu dan sebagainya. Gitu. Jadi hanya 2 tahun kurang sebulan saya di Semarang. Yang tadi nggak sukses karena belum semua muslimah berjilbab. Karena menurut saya menutup aurat itu wajib. Kalau sudah wajib kan nggak bisa ditawar toh. Namanya wajib. Harus mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dilakukan itu. Entah berjilbab itu kata jelek kan enggak kan Mbak Mela, tetap cantik kan. Meskipun kalau saya cantiknya dari lahir, Bu. Alhamdulillah. Ini narsis sih. Jadi gitu. Jadi apa ya? Jabatan. Kalau saya itu kan bukan pejabat struktural, bukan. Saya hanya tugas tambahan. Jadi saya aslinya kan dosen ya. Dosen yang diberi amanah tugas tambahan sebagai kepala UPBJJ atau bahasa kerennya direktur lah. Baca kerennya. Iya. Itu. Jadi ya begitulah Mbak Mela. Hidup jalani tapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang maksimal. Kalau bisa di atas kemampuan kita. Paling tidak sebatas kemampuan kita. Tapi jangan terus beranggapan saya bisanya hanya ini, bukan. Tapi berusahanya harus maksimal. Itu Mbak. Banyak sekali yang bisa saya ambil. Ini benar-benar Bu Parti ini adalah orang yang sangat inspiratif, kaya akan ilmu kehidupan, yang mencintai dunia pendidikan juga, yang benar-benar tadi usianya senja tapi semangatnya muda. Jadi saya ini yang sebagai yang lebih muda harus lebih bersemangat. Kalau pengen semangat pakai ransel. Itu masalah saya tuh nggak suka pakai tas. Oh gitu, nggak pakai tas. Terus uangnya diletakkan di mana? Di sini. Praktis. Oh gitu ya. Oh lah saya kok nggak ada ya. Oh ada ya. Iya, harus dibuka dulu. Okay. Saya nggak usah bawa uang. Titipkan saya aja Bu uang. Oh iya. Terima kasih banyak sama-sama sudah main-main ke Rumah Cerita hari ini, sudah mampir berbagi cerita. Mohon maaf ya kalau bahasa Jombang tuh ngeladrah kemana-mana. Ini enggak, ini masih ini kok. Maksudnya apapun yang diceritakan itu selalu mengandung pelajaran. Nah, ini bisa jadi pelajaran terutama bagi kita yang muda-muda bahwa tidak ada kata menyerah, putus asa jika kita tetap mau berusaha dan berjuanglah dengan sekeras-kerasnya, dengan sepenuh-penuhnya. Jangan membatasi diri dengan kemampuan oh ya ini maksimalku, tidak, tapi lebih dari satu yang penting la haula wala quwata illa billahil aliyil azim.
Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya karena Allah. Dan ya itu tadi, selalu memasrahkan diri kepada Allah Sang Maha Pencipta. Di luar kita berusaha semaksimal mungkin dan berdoanya juga semaksimal mungkin, karena harus seimbang ya. Harus. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Sungguh banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Semoga teman-teman yang menonton hari ini juga bisa mengambil banyak sekali pelajaran dari Bu Parti ini. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap Ahad jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh